قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita masih membahas tentang viralnya video yang disebut-sebut itu adalah video dari Ustadz Riyad Bajri yang sedang mancing dan juga sambil ngudut kaum muslimin ya. Kemarin kita sudah sampaikan kaum muslimin ya. Sebenarnya Ustadz Riyad Bajri ini harus segera membuat video klarifikasi ya, bagaimana pendapat beliau tentang masalah hukum rokok ini ya, supaya jelas ya. Supaya tidak simpang siur ya. Apakah benar itu dirinya juga atau bukan ya, dan kemudian bagaimana tanggapan beliau atau bagaimana pendapat tentang hukum rokok ini menurut beliau ya, supaya jelas kaum muslimin ya, supaya jelas ya. Dan ada banyak komentar yang menyebutkan bahwa ketika kami membahas permasalahan ini ya, mereka menyebut-nyebut bahwa kami ini membuka aib ya. Bukan membuka aib ya, bukan membuka aib ya, karena video itu sudah tersebar. Bahkan kalau memang itu betul Ustadz Riyad Bajri ya, itu dari Ustadz Riyad Bajri sendiri pun tidak mengatakan itu aib. Karena apa? Lah kalau aib itu kan harusnya disembunyikan. Harusnya disembunyikan, tidak melakukannya di tempat terbuka. Sementara kalau kita lihat video tersebut ya, itu melakukan di tempat terbuka, kumpul sama orang, ngisep udut pula, pakai kolor pula ya. Lah kalau di dalam kamar nggak ada masalah ya. Ya, kalau berdalih semua orang punya kekurangan, punya ya, aib ya, punya kesalahan, iya ya. Tapi kalau yang seperti itu dianggap aib ya, artinya beliau menyadari bahwa itu keburukan ya. Kalau belum bisa meninggalkan keburukan ya jangan ditampakkan kepada orang, sembunyi sambil minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan supaya Allah Subhanahu wa taala menguatkan dirinya, untuk bisa meninggalkan udut. Itu kalau memang disebut itu aib. Dan ya sekali lagi, kalau aib itu semua orang punya kaum muslimin. Semua orang punya kekurangan, aib, kelemahan, dosa, semua punya. Cuma nggak ditampakkan. Ya. Orang kalau berbuat dosa itu kalau bisa nggak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau sudah bersama-sama itu ya berjamaah namanya ya. Ya itu gimana mau dikatakan dia menganggap itu aib, sedangkan dia melakukannya terang-terangan di hadapan orang. Hah? Yang namanya aib itu di hadapan siapa saja ya tetap aib. Meskipun sebagian orang menganggap itu bukan aib ya, seperti udut itu. Mungkin orang yang kumpul dengan ya, Ustadz Riyad Bajri yang ada di dalam video itu ya nggak menganggap itu aib. Ya tapi itu tetap aib. Hanya ya beda dalam persepsi saja. Ya, ada orang yang ketika melihat sebuah perbuatan itu tidak dianggap sebuah dosa. Ya, tapi ketika memang itu perbuatan dosa, mau dianggap orang dosa atau tidak dosa ya tetap dosa. Ya. Dan yang jadi masalah, ya, video dari Ustadz Riyad Bajri ini itu di-framing oleh orang-orang yang membenci dakwah sunnah untuk menjatuhkan dakwah sunnah. Lah karena beliau ustadz. Beliau orang yang ditokohkan, beliau orang yang selama ini diambil ilmunya. Berbeda dengan orang awam, katakanlah jamaahnya. Kalau ada jamaah dari orang-orang yang mengikuti kajian sunnah, ya kemudian melenceng, itu nggak dikomentari kaum muslimin. Terserah dia. Orang juga nggak ngambil ilmu dari dia. Ya. Contoh, ya, antum masih ingat Sesar yang joget-joget itu kaum muslimin. Dulu ngaji sama para asatidz salafi.
Bahkan pernah duduk dengan beberapa asatidz salafi. Di depan duduknya, bukan bersama jamaah yang lain, di depan. Ya, tapi lihat sekarang kondisi dia. Ya, video-video beredar. Ya, bahkan juga di framing, ini Wahabi dan sebagainya. Tapi kan orang nggak peduli. Karena apa? Orang nggak ngambil ilmu dari dia selama ini. Berbeda dengan Ustadz Riyad Bajri. Beliau itu Ustadz, selama ini diambil ilmunya. Apalagi kalau lihat ceramahnya, ya kelihatan kenceng. Ya, kalau kemudian seperti itu, ya jelas lah dikomentari orang. Ya, apalagi orang yang berusaha untuk meruntuhkan dakwah sunnah. Mereka sudah berusaha mencari-cari, akhirnya nemu bahan. Inilah Wahabi, seperti inilah Wahabi. Ya, karena Ustadz. Ya, coba kalau semacam Sesar, ya mungkin semacam yang lain lah. Siapa yang pernah ngaji sama para asatidz salafi, Raffi Ahmad, mau jungkir balik urusan dia, orang nggak ngambil ilmu dari dia. Ya, mudah-mudahan paham di sini ya. Ya, ya sedikit berbagi cerita lah kaum muslimin ya, sedikit berbagi cerita ini. Ya. Dan ini jangan disebut sebagai mujahir, ya, karena ini memang ya kalau bagi kami ini pelajaran besar, ya. Dan ini terjadi pada ya kami pribadi, kami dulu ya pecandu rokok juga, dan itu berjalan ya puluhan tahun, sehari sampai ya bisa 4 sampai 5 bungkus, ya. Dan dulu ya kami mengkonsumsi rokok yang berhuruf A. Ya. Dari dulu harganya masih 4.000 kaum muslimin. Ya. Tapi ketika kami tahu, mempelajari tentang hukum udud tersebut, ya, dan ternyata memang secara pendalilan, ya itu jelas ilmiah, ya, bahwa hukumnya jelas haram. Ya, karena berdasarkan penelitian ilmiah, ya, berdasarkan zat-zat yang ada di dalam benda tersebut, itu jelas hukumnya haram. Ya. Dan kami tanpa mengalami penyakit, tanpa mengalami masalah ekonomi, ya, tanpa mengalami tekanan dari siapapun, ya kami tinggalkan. Bismillah, bisa kaum muslimin, bisa. Bahkan kami masih ingat betul kaum muslimin ya, ketika meninggalkan itu, kami baru beli sebungkus, baru dihisap 2 batang. Ya. Tapi begitu belajar, tahu hukumnya, sudah, sisanya nggak dilanjutkan. Buang, tinggalkan. Sudah. Ya. Dan kemudian seiring perjalanan waktu, kami pernah mengalami sebuah masalah yang cukup berat. Ya, cukup berat. Dan ini masalah nggak perlu diceritakan ya. Hanya karena ceritanya ya, kita butuh mengambil pelajaran dari masalah udud ini ya. Masalahnya cukup berat kaum muslimin ya, dan ya kami mengalami ya katakanlah stres lah. Ya stres. Ya kalau orang Jawa bilang budrek ya, cibek budrek. Posing dan sebagainya ya. Akhirnya kami mengkonsumsi. Konsumsi lagi. Ya dan masih enak wong, memang kami meninggalkan bukan karena rasanya nggak enak. Ya, masih enak. Ya kami akhirnya konsumsi lagi ya. Dan kami punya niatan, seandainya masalah ini sudah selesai, kami berhenti. Dan kami ketika melakukan itu, kaum muslimin sembunyi. Sembunyi. Di rumah, sendirian, di kamar, sendirian. Ya. Sembunyi. Karena apa? Kami menganggap itu aib. Meskipun banyak orang yang menganggap itu hal biasa saja. Tapi kami menganggap itu aib, itu buruk. Dan gak patut diketahui oleh orang lain. Kami sembunyi. Dan ketika masalah itu selesai, bismillah, tinggalkan lagi. Ngapain? Ngapain susah-susah? Nggak ada yang susah. Ya, kalau ada orang yang bilang meninggalkan itu susah, itu berarti ya niatnya dia itu belum kuat kaum muslimin. Keyakinan dia terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala ini belum kuat. Ya, perkara remeh itu kaum muslimin. Ya, perkara remeh. Ya. Dan orang ketika bisa meninggalkan barang tersebut ya, hanya karena Allah Subhanahu wa taala itu yang patut diacungi jempol. Tapi kalau karena penyakit, karena ekonomi, karena tekanan dari orang lain, itu nggak bisa ya meskipun itu juga baik ya, itu kebaikan. Cuma itu ya kurang. Ya karena dia meninggalkan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang masih mampu beli, yang nggak ada yang bisa menekan dia, ya, dan dia kondisi badannya sehat-sehat saja, masih bisa mengkonsumsi, tapi dia tinggalkan,
Itu baru berarti dia meninggalkan benar-benar ya, demi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi ya seharusnya ya kalau memang itu aib ya tidak dikerjakan oleh beliau ya di tempat ya meskipun itu bukan tempat umum tapi tempat terbuka dan ya banyak orang, beliau tahu banyak orang. Ya kalau banyak orang itu sudah bisa dipastikan itu akan tersebar. Ya minimal beritanya yang tersebar. Minimal beritanya, oh si fulan itu meskipun dalam ceramahnya seperti ini mengatakan haram, tapi ternyata dia masih juga. Ya, jadi ya kalau memang itu dianggap aib ya seharusnya pelaku sendiri nggak mengekspos. Tapi dengan mengekspos yang seperti itu artinya ya pelaku sendiri tidak menganggap itu aib. Ya, ya kalau menganggap itu aib sekali lagi harusnya disembunyikan. Ya, sendirian. Ya. Dan sambil minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan hatinya untuk bisa meninggalkan karena itu jelas keburukan. Ya. Dan kaum muslimin ya, kembali lagi kemarin kami sudah sampaikan ya seharusnya Ustadz Riyad Bajri ini membuat video klarifikasi ya, untuk menjelaskan tentang kejadian tersebut apakah benar itu beliau atau bukan, dan juga sekaligus ya membuat video untuk menjelaskan tentang masalah hukum tersebut kaum muslimin. Dan akhirnya kaum muslimin ya yang ditunggu-tunggu ini akhirnya datang juga. Ada sebuah video kaum muslimin ya meskipun ini sepertinya video lama ya tapi ini yang ditunggu-tunggu karena kami kemarin mencari nggak ketemu dan ini akhirnya ada video dari Ustadz Riyad Bajri yang kalau kita faham ya, kalau istilah Ustadz Adi Hidayat itu faham ilmu mantik ya, ilmu ma'ani ya, faham ilmu ya balaghah, faham ilmu sastra ya, insya Allah kita bisa mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Riyad Bajri masalah hukum udud ini kaum muslimin ya. Coba kita simak dulu videonya kaum muslimin. Yang kita kira itu adalah perkara mutlak udah nggak boleh beda pendapat, ternyata banyak ulama yang berpendapat beda, banyak, benar. Jangan jauh-jauh deh, masalah rokok aja. Oke? Umumnya ulama bilang, ulama sekarang bilangnya apa? Haram. Tahu nggak Imam Asy-Syaukani dulu rahimahullah bilang halal? Imam Son'ani dulu rahimahullah. Dapat minimal tahu bahwa itu berarti bukan perkara yang udah ijma, perkara yang masih terjadi perbedaan pendapat. Dan nggak boleh seorang muslim memusuhi muslim lain hanya karena perbedaan pendapat di dalam perkara ijtihadiyah atau furu'. Dia yang zalim kalau gitu. Jangan dengerin dia masih ngerokok. Loh, itu lu yang zalim, ente yang zalim kalau gitu. Ente yang salah. Dapat. Nah kaum muslimin ya, kalau kami menyimpulkan kaum muslimin ya dari video ini, ya meskipun itu juga bukan 100% benar kesimpulan kami kaum muslimin ya, tapi kalau melihat dari narasi yang disampaikan oleh Ustadz Riyad Bajri, beliau mengatakan ini masalah khilaf. Ya, masalah khilaf. Bahkan sampai para ulama dahulu ada yang menghalalkan. Jadi ini ya bagi kami ya pendalilan yang sangat kacau kaum muslimin ya. Bukankah selama ini para asatidz salafi menyampaikan ya, termasuk pendapat Imam Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i mengatakan apa? Ketika ada pendapatku yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW, tinggalkan pendapatku dan ambil sunnah Nabi Muhammad SAW. Imam Malik rahimahullah mengatakan ya, perkataan seseorang itu bisa diambil dan bisa ditolak kecuali perkataan orang yang menghuni kuburan ini, kuburan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan apa gunanya selama ini para asatidz menyampaikan pendapat ulama itu bukan dalil. Pendapat ulama itu bukan dalil. Ya. Dan pendapat ulama bukan diadu dengan pendapat ulama. Ya kalau pendapat ulama diadu dengan pendapat ulama, ya akhirnya ya onani di siang hari di bulan puasa tidak membatalkan puasa. Akhirnya musik ya ada yang dibolehkan. Ada yang dibolehkan. Zikir sambil jingkrak-jingkrak nggak apa-apa. Zikir yang seperti orang kesurupan nggak apa-apa karena ada ulama yang membolehkan. Hah? Sampai cerita-cerita khurafat dari para kabib Ba'alawi. Ya. Kalau mau kita katakan ada ulama yang membenarkan, ada ulama bagi jamaahnya. Kan seperti itu kaum muslimin.
Dan masih banyak lagi lah. Ya. Maulid akhirnya dibolehkan. Ya nggak boleh kita menentang. Kenapa? Oh, ada yang membolehkan. Perayaan Maulid, perayaan Isra Mi'raj, ya, tahlilan, yasinan. Ya kalau kita berpendapat para ulama ada yang membolehkan. Ya itu ada juga yang membolehkan. Bahkan ada yang mengatakan itu baik, amalan soleh. Coba. Ya. Dan ya kalaulah dikatakan oleh Ustadz Riyad Bajri, Al-Imam Asy-Syaukani dulu menghalalkan, ya itu masih ada kemungkinan, ya rokok yang ada di zaman dahulu dengan zaman sekarang mungkin sudah berbeda, komposisinya sudah berbeda, mungkin saja. Ya. Dan yang pasti itu kan masih mungkin ya. Dan yang pasti, ya dulu belum ada ilmu kedokteran yang sedetail seperti saat ini, yang bisa mengetahui bahwa di dalam ya udud itu ada 4.000 lebih zat kimia berbahaya. Bahkan ahli kesehatan semuanya nggak ada satupun yang tertinggal mengatakan itu isinya mudorot, barang-barang berbahaya. Bahkan sampai pemerintah pun menyatakan secara resmi, ya kita lihatlah di bungkus-bungkusnya. Kita lihat di bungkus-bungkusnya, sudah jelas ada manfaatnya di sana, satu pun nggak ada manfaatnya, satu pun nggak ada. Ya. Sementara kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, ya kepada Sunnah, ya itu jelas hukumnya itu jelas haram. Ya. Dan dalil-dalilnya banyak. Ya. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menghalalkan semua yang baik-baik, untuk mengharamkan semua yang buruk-buruk. Dan itu isinya buruk semua, nggak ada baiknya. Yang mengatakan baik ya cuma dengan hawa nafsu. Ya, buktinya orang yang ahli di bidangnya menyatakan itu buruk. Ya. Sementara itu juga ya barang itu memudaratkan orang lain. Sementara Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Ya. Itu kan yang perokok pasif. Itu dikatakan lebih berbahaya. Dan yang jelas ya sekarang ini ya kan sudah semakin keras ya peringatan pemerintah. Kalau dulu kan ada peringatan yang ringan ya, merugikan kesehatan. Ya, setelah itu ya udud menyebabkan serangan jantung, hipotensi dan seterusnya. Ya, dan lama-lama ya, sampai sekarang membunuhmu. Coba. Ya. Sementara di dalam Al-Quran jelas wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kan sudah jelas kaum muslimin. Ya. Jadi fatwa Imam Asy-Syaukani, fatwa ulama terdahulu yang membolehkan, yang menghalalkan, gugur dengan adanya perkembangan teknologi ini. Ya. Lah kalau kita berasumsi, ya mungkin bisa jadi ini kalau asumsi, ya. Bisa jadi dulu komposisinya berbeda dengan sekarang. Ya. Tapi yang jelas, teknologi dahulu dengan sekarang nggak sama. Sekarang bisa meneliti, dulu nggak bisa meneliti. Ya. Dan semua ahli yang meneliti menyebutkan isinya nggak ada baiknya, isinya buruk semua. Ya. Makanya para ulama sekarang itu banyak yang mengharamkan. Karena berdasarkan penelitian yang ada sekarang. Ya, dan sekali lagi, ya kalau berpendapat ulama ada kok yang membolehkan. Ya, artinya ini masalah yang kita nggak usah kenceng-kenceng, kita santai saja. Ya, ini rusak kalau pemahamannya seperti ini kaum muslimin. Ya, karena ya banyak sekali perkara-perkara yang itu khilaf para ulama. Ya. Kemudian kalau khilaf ulama itu boleh diambil semuanya, ya itu ya rusak kaum muslimin. Ya. Nanti setiap orang yang dibantah, ya mereka akan menjawab seperti itu juga. Ya. Yang kita membantah perkara bid'ah, ya mereka santai saja menjawab. Itu kan ada ulama mengatakan boleh bid'ah hasanah. Hah? Boleh bid'ah hasanah. Apapun bentuknya. Ya. Bahkan ada sebuah ceramah dari Ustadz Haris Abu Naufal. Ya, ketika beliau menjelaskan tentang masalah khilaf para ulama, ya, beliau sangat tegas menegaskan bahwa ya, khilaf ulama itu bukan dalil. Ya, khilaf ulama itu bukan dalil. Kalau khilaf ulama kemudian disebutkan itu dalil dan boleh mengambil pendapat manapun,
rusak agama ini kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin ya. Dan semoga ini menjadi pertimbangan kaum muslimin ya. Kalau membela hukum rokok ya, kemudian ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, kemudian kita tidak boleh kencang-kencangan dan harus legowo semuanya ya. Ya maka dakwah ini ya nggak akan jalan kaum muslimin ya, nggak akan jalan. Dan yang perlu diingat juga kaum muslimin ya, ketika ada orang membantah sebuah pendapat, mengkritik ya, apakah itu pendapat, apakah itu amaliyah orang lain, itu bukan memusuhi ya, itu bukan memusuhi ya. Itu adalah rasa sayang ya. Kalau memang kita anggap itu perbuatan yang tidak baik ya, perbuatan yang tidak diridhoi Allah ya, kita berharap mereka meninggalkan ya. Terlepas mereka mau meninggalkan atau tidak, itu urusan mereka kaum muslimin ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya kita berbicara, yang paling penting ada pendapat seorang alim dari alim ulama, maka semua perkara itu adalah khilaf. Kalau seandainya begini model cara orang beragama, maka tidak ada yang haram di muka bumi ini. Semuanya halal. Antum mau mut'ah? Mau mut'ah? Mut'ah gayanya Syiah mau atau tidak? Kalau antum mau, ada pendapat sahabat Nabi SAW membolehkan mut'ah. Antum mau mabuk-mabukan? Mau? Minum-minuman keras mau? Ada pendapat sebagian ulama salaf yang mereka menghalal minuman keras kecuali hanya terbuat dari anggur saja. Selain daripada anggur, minuman keras semuanya halal. Apa lagi? Mohon maaf, antum ingin mendatangi istri melalui duburnya? Saya punya pendapat ulama salaf. Mereka mengatakan halal. Hah? Antum ingin makan riba? Ya, orang-orang yang tadi kerja di bank, kemudian buru-buru keluar dari bank, antum terlalu terburu-buru. Padahal ini perkara khilaf, ada sebagian ulama yang mengharamkan riba, cuma riba nasiah, adapun riba fadl mereka tidak mengharamkan. Jadi kalau mau mencari khilaf, apa saja kita akan ada ucapan para ulama di sana. Namun bukan begitu cara kita beragama. Ya, saya tantang semua dai-dai yang ada. Kalau seandainya dia bisa mendatangkan bahwasanya musik ini sepakat seluruh para ulama, maka saya ikut dengan ucapannya. Ini sama saja. Orang nggak mau terima kebenaran, cari pembenaran. Kalau begitu juga Syiah akan berkata, siapa yang mengatakan mut'ah itu adalah haram ijma' seluruh para ulama, seluruh para sahabat Nabi, saya akan tinggalkan mut'ah ini. Kita nggak bisa menukilkan karena ada khilaf para sahabat di sana. Bisa difahami? Namun al-ibrah bukan qaul fulan wal alan. Al-ibrah apakah itu sesuai dengan dalil ataukah tidak? Allah mengajarkan kita dalam Al-Quranul Karim, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi war Rasul liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja ucapan orang-orang beriman ketika mereka diseru kepada Allah dan mereka diseru kepada Rasul, apa yang diperselisihkan di antara mereka, maka mereka mengatakan kami mendengar apa yang datang dari Allah dan kami mendengar apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengatakan ini khilaf, ini ada pendapat fulan, ini ada pendapat allan. Bukan ini akhlaknya seorang mukminin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukminin, tidak pantas bagi mukminat ketika Allah dan Rasulnya telah menentukan suatu perkara, dia memilih perkara yang lainnya. Apa perkara yang lainnya? Khilaf ulama, ada pendapat fulan. Ini perkara yang lainnya. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, itu kalau menurut konsep yang kita sebutkan tadi, terlalu kaku dalam beragama. Coba Ibnu Abbas kenal sama dai-dai hari ini, mungkin beliau nggak bersikap seperti itu, lebih bijak sikapnya. Apa maksudnya? Disebutkan dalam Sahih Bukhari, datang orang-orang bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas tentang permasalahan haji, masalah fikih ya, masalah haji. Kemudian Ibnu Abbas mendatangkan hadis dari Nabi SAW. Kemudian mereka berkata, wahai Ibnu Abbas, tetapi Abu Bakar berkata demikian, tapi Umar berkata demikian. Oh ya sudah, khilaf berarti ini. Ada pendapat Abu Bakar kok, kan begitu. Ada pendapat Umar kok dalam masalah ini. Ya sudah, udah, kamu ngamalin ini, saya ngamalin ini. Apakah begitu? Ya, makanya Ibnu Abbas nggak kenal dai-dai zaman sekarang. Abdullah ibnu Abbas menyebutkan, yushiku an tanzila alaikum hujarati minas sama, aqulu qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qaulu Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir batu-batu dari langit tersebut jatuh mengimpit kalian. Aku mengucapkan ucapan Nabi, kalian telah berkata Abu Bakar dan Umar. Ucapan Rasulullah ya mau ditentangkan dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, begini sikap para Abdullah ibn Abbas. Bagaimana lagi ketika ditentangkan ucapan Rasulullah dengan ucapan selain daripada beliau? Iya.
Disebutkan dalam Sahih Muslim, datang orang-orang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan mengkhabarkan, Abdullah ibnu Mas'ud berfatwa bahwasanya wanita-wanita yang mereka mandi dari haid hendaknya membuka kepangan rambutnya. Itu pendapatnya Abdullah ibnu Amr bin As. Fikih kan? Masalah fikih enggak? Masalah fikih. Kemudian didengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana sikap Aisyah? Sampaikan kepada Abdullah bin Amr bin As. Dulu saya mandi dari haid dan Nabi SAW masih hidup, beliau tidak memerintahkan saya untuk membuka kepangan rambut saya. Kenapa kamu tidak langsung mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, dia untuk sekalian berfatwa agar wanita mencukur rambutnya sampai gundul ketika dia mandi haid. Ini sikap ta'zim li hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya tidak halal bagi seseorang ketika setelah jelas hadis yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dia memilih petunjuk yang lainnya. Ini diantara hawa nafsu yang syaitan masuk dalam bab khilaf. Semua dibuat khilaf. Bisa difahami ya? Sementara hadis masalah musik, hadis yang begitu jelas, yang begitu gamblang. Ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ya dari sisi sanad dan juga dari sisi matan. Ya Ibnu Hazm rahimahullah, jelas di sini beliau keliru. Dan yang mengatakan beliau keliru bukan saya. Karena saya seorang penuntut ilmu, tidak akan mungkin mengkelirukan seorang sekaliber Ibnu Hazm rahimahullah. Tetapi ucapan beliau telah dikritik oleh banyak para ulama hadis. Ya telah dikritik oleh banyak para ulama hadis. Karena di antara alasan Ibnu Hazm mendhaifkan hadis tentang haramnya alat musik yang ada di Sahih Bukhari, karena di sana para rawi yang meriwayatkan dari sahabat Nabi, dia ragu sahabatnya fulan ataukah fulan. Dalam kaidah ilmu hadis disepakati oleh para ulama hadis bahwasannya majhulnya seorang sahabat. Misalnya ada sebuah hadis, hadisnya dari Abu Hurairah, ataukah dari Ibnu Aisyah, ataukah dari Ibnu Umar, ataukah dari Ibnu Abbas, ataukah dari Umar bin Khattab, bingung mana di antara mereka yang meriwayatkan hadis ini. Ini tidak memudaratkan hadis karena seluruh para sahabat Nabi udul. Apakah fulan, apakah alan, itu sama semuanya, nggak beri pengaruh hadis. Jadi Ibnu Hazm mendhaifkan hadis karena alasan ini. Bisa difahami ya? Ini pembahasan ilmu hadis. Al-muhim, saya ingin mengisyaratkan para ulama telah banyak membantah ya ucapan Ibnu Hazm ketika mendhaifkan hadis ini. Nah, kalau seandainya hadis ini dhaif tentang alat musik itu bukan hanya hadis ini saja. Silakan baca tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, wa antum samidun. Ya orang-orang munafik, orang-orang musyrikin pada waktu itu mereka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka bernyanyi-nyanyi mengejek Rasulullah. Ini Allah mencela menyebutkan tentang apa? Tentang perbuatan mereka, perangai mereka dalam keadaan mereka bernyanyi-nyanyi. Ya, dan ayat-ayat yang lain sebagainya yang tentunya dibahas oleh para ulama dan kita juga sudah punya ceramah dalam masalah ini dari sisi hadis. Ya, kita jabarkan dari sisi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari sisi ucapan para ulama dan bantahan para ulama, ya orang-orang yang mereka mengambil pendapat Ibnu Hazm rahimahullah mendhaifkan hadis tersebut. Bisa difahami.